Recording in progress. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu dan Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Selamat datang di ibadah kapel pada hari ini, hari Jumat, tanggal 6 Oktober 2023. Saya mengucapkan selamat datang kepada Bapak Ibu dosen dan juga rekan-rekan mahasiswa yang hadir di dalam kapel secara onsite dari Frank Louis Chapel maupun juga melalui Zoom online. Sebelum ibadah kapel kita dimulai, apakah ada pengumuman yang hendak disampaikan dari Bapak Ibu dosen ataupun dari Senat Mahasiswa? Baik, jika tidak ada, mari saya mengundang untuk kita semua untuk mempersiapkan hati dan seluruh pikiran kita untuk ibadah kapel pada pagi hari ini. Mazmur pasal yang ke-93 mengatakan, Tuhan adalah Raja, Ia berpakaian kemegahan, Tuhan berpakaian berikat pinggang kekuatan. Sungguh telah tegak dunia, tidak bergoyang. Tahtamu tegak sejak dahulu kala, dari kekal Engkau ada. Mari kita akan mengangkat pujian kita yang mengatakan bahwa untuk menyembah kita kan seluruh dunia, seluruh bumi mendatang untuk menyembah Dia. Dengarkanlah suara nafiri, api kemuliaannya. Saya mengundang Bapak Ibu dan Saudara untuk bangkit berdiri, kita angkat pujian ini dari awal. Dengarkanlah suara nafiri. Dengarkanlah suara nafiri memanggil semua umatnya. Juru bumi datang untuk menyembah Dia. Dengarkanlah suara nafiri memanggil semua umatnya. Gereja Tuhan bersatu kini mengangkat tinggi panjinya. Setiap maju jangan namanya Yesus panglima
gerejanya. Api kemuliaannya. Kemuliaannya tercurah dari surga, beritakan pada dunia bahwa Yesuslah Raja. Kita angkat api kemuliaannya. api kemuliaannya tercurah dari surga, penuhi kami semua, bangkitlah gerejanya. Api kemuliaannya tercurah dari surga, beritakan pada dunia bahwa Yesuslah Raja. Segala raja, segala raja. Segala raja, segala raja. Sekali lagi segala raja, segala raja. Mari kita bersatu di dalam doa. Allah Bapa Surgawi yang bertahta di dalam kerajaan surga, sungguh seperti pujian yang kami nyanyikan Tuhan, Kau bertahta di atas seluruh bumi dan Kau adalah Raja atas segala raja. Tuhan Allah, kami mau menyerahkan kapel kami pada pagi hari ini ke dalam tangan kuat kuasa-Mu. Engkau yang akan juga menyertai Pendeta Dr. Joko Sukono, MTH, yang akan memaparkan materi pada pagi menjelang siang hari ini Tuhan. Nama-Mu dan kemuliaan-Mu saja yang dinyatakan. Kau juga yang menyertai setiap kami, ambil alih Tuhan dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Engkau yang berotoritas atas ibadah kapel kami pada pagi hari ini. Terima kasih Allah Bapa, kami serahkan semuanya ke dalam tangan kuat kuasa-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami ucap syukur dan kami berdoa. Amin. Dipersilakan duduk kembali ya Bapak Ibu dan Saudara dan rekan-rekan mahasiswa. Baik, sebelum kita akan mendengarkan paparan yang disampaikan oleh Pendeta Dr. Joko Sukono MTH sebagai pembicara kapel kita pada pagi hari ini, kita akan mengangkat satu pujian yang akan mengatakan bahwa firman Tuhan adalah yang berotoritas dalam setiap kehidupan kita. Firman-Mu Tuhan bagai kebun penuh kembang. NP 97. Kita akan menyanyikan kedua bait ini. Firman-Mu Tuhan. Firman-Mu Tuhan bagaikan kebun penuh kembang yang datang memetik tentu bersuka dan senang. Firman-Mu tembang yang penuh permata mulia, takkan kecewa siapapun yang mau menggalinya. Firman-Mu Tuhan. Firman-Mu Tuhan bagaikan bintang-bintang cerah, musafir tiada dan sesat, jalannya pun Tuhan menjadi tambangmu, menjadi taman yang benar dan bintang baruku. Kepada hambanya kami persilakan. Kita akan berdoa bersama-sama kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan,
Kalau siang hari ini kami boleh bersama-sama untuk masuk dalam kebenaran firman Tuhan dan juga pemahaman tentang politik di Indonesia. Tuhan berkati, Tuhan menolong, sehingga apa yang kami sampaikan menjadi berkat. Kami percaya Tuhan memberkati kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kalau kemarin kita masuk dalam diseminasi program S3, tetapi hari ini bukan diseminasi, tetapi saya ingin membagikan tentang saudara tentang bagaimana berpolitik di Indonesia. Karena beberapa minggu yang lalu di persekutuan pendeta BPD Jateng Bagut telah dimulai memikirkan tentang apakah pendeta bisa berpolitik, apakah gereja bisa berpolitik dan sebagainya. Ini sudah mulai naik instalasi politik di Indonesia. Teman-teman PGI melalui Bapak Gultom berkata bahwa gereja-gereja tidak boleh memohon bantuan kepada caleg, kepada capres untuk sebuah kegiatan. Tetapi sayangnya teman PGI itu berkata demikian, sebelahnya Mas Kaisang, yaitu ketua PSI yang baru. Sama saja menurut saya. Tetapi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, bagaimana dengan kita berpolitik di Indonesia? Saya mendasari daripada firman Tuhan yang terambil dari kitab Injil Matius pasal 22 ayat 21. Matius 22 ayat 21. Ini bercerita tentang bagaimana ketika Tuhan Yesus ditanya oleh beberapa orang apakah boleh membayar pajak atau tidak. Jawab mereka, gambar dan tulisan kaisar. Lalu kata Yesus kepada mereka, berikanlah kepada kaisar apa yang wajib kamu berikan kepada kaisar, dan kepada Allah apa yang wajib kamu berikan kepada Allah. Mendengar itu heranlah mereka dan meninggalkan Yesus lalu pergi. Kalau kita perhatikan bersama-sama apa yang dikatakan Tuhan Yesus Kristus sangat benar, dan itu harus dipahami bahwa kalau kita ada di negara ini berarti kita harus mengambil bagian dalam negara ini. Ada beberapa gereja yang alergi dengan politik sehingga membawa jemaatnya itu tidak bersama-sama dalam berpolitik. Tapi sesungguhnya gereja harusnya paham apa itu tentang politik. Saudara, kita lihat bersama-sama ini. Apa itu politik? Jadi kalau kita bicara tentang politik, politik itu mengacu pada aktivitas dan proses yang terkait dengan pengambilan keputusan dalam kelompok atau bentuk hubungan kekuasaan lainnya antar individu. Jadi kalau kita bicara tentang politik berarti itu adalah bicara tentang bagaimana pengambilan keputusan dalam kelompok atau hubungan kekuasaan lainnya antar individu. Kalau demikian maka setiap organisasi apapun, entah itu organisasi rohani, entah itu organisasi yang kita kenal dengan organisasi mungkin kemasyarakatan, organisasi politik, dan organisasi manapun pasti di situ ada politik. Kenapa? Karena ada pengambilan keputusan, ada pengambilan kekuasaan, dan proses itu disebut dengan politik. Kalau kita mengacu apa itu politik berarti setiap organisasi tanpa kecuali
Ini bicara tentang bagaimana pengambilan kekuasaan dan sistem pengambilan keputusan. Nah, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Kristus, berarti kalau demikian kebijakan-kebijakan yang ada pun kalau kita perhatikan bersama-sama, pasti tidak lepas dari apa itu yang namanya politik. Nah, kalau kita perhatikan dari bahasa Yunani, itu berarti kata politik itu dikatakan adalah suatu negara, sesuatu kekuasaan, sesuatu kemasyarakatan. Kalau kita lihat bersama-sama. Nah, apa yang dimaksudkan dengan itu? Artinya bahwa dalam sistem yang terjadi dalam kemasyarakatan itu mengambil bagian penuh. Mengambil bagian penuh dalam keputusan-keputusan atau kekuasaan-kekuasaan yang ada dalam organisasi. Jadi masyarakat atau rakyat tidak lepas namanya politik. Kenapa saudara? Karena kalau kita lihat bersama-sama secara umum saja, kalau kita lihat ada jenis sistem politik yang dimana kita perhatikan bersama-sama. Kalau kita lihat sistem politik, yang pertama adalah sistem demokrasi. Sistem demokrasi ini adalah sebuah sistem politik di mana warga negara berpartisipasi dalam keputusan-keputusan besar pemerintah. Nah, dalam demokrasi langsung masyarakat membuat keputusan sendiri mengenai kebijakan dan distribusi sumber daya yang berdampak langsung pada mereka. Ini demokrasi langsung. Tetapi kalau demokrasi perwakilan, rakyat memilih wakilnya untuk mengambil keputusan atas nama mereka. Rakyat memilih wakilnya untuk mengambil keputusan atas nama mereka. Itu sistem demokrasi. Memang ada sistem monarki, oligarki, dan yang lainnya adalah sistem yang kita kenal dulu dengan kata otoriter. Otoriter apa itu? Otoriter adalah sistem politik di mana satu orang atau kelompok kecil memegang kekuasaan absolut. Rezim otoriter ini seringkali menekan oposisi politik dan membatasi kebebasan individu. Jadi kalau masuk dalam ranah sistem otoriter, maka semua berita-berita yang tidak mendukung pemerintah maka akan dibredel bersama-sama. Karena apa? Karena pemerintah punya kuasa dan kebebasan itu terbatas. Nah, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, Indonesia pasti memilih sistem yang demokrasi. Demokrasi yang terwakili. Karena apa? Ciri demokrasi yaitu partisipasi warga negara. Partisipasi warga negara. Dalam demokrasi warga negara mempunyai hak untuk berpartisipasi dalam proses pengambilan keputusan pemerintah. Hal ini dilakukan secara langsung melalui inisiatif dan referendum atau secara tidak langsung melalui perwakilan terpilih. Ada partisipasi warga negara. Ada supremasi hukum dalam demokrasi, semua orang tunduk pada hukum, termasuk pemerintah. Ini harus tunduk kepada hukum. Ini secara merata. Dan yang ketiga adalah perlindungan hak individu. Demokrasi melindungi hak individu warga negara seperti kebebasan berbicara, beragama, dan berkumpul. Artinya saudara-saudara bahwa ketika kita beragama di Indonesia, kita sungguh-sungguh dijamin oleh konstitusi. Ketika kita beragama, beribadah di wilayah Indonesia, maka kita sungguh-sungguh diberi kebebasan. Untuk apa? Untuk beribadah. Nah, saya mengambil satu contoh ketika Presiden Joko Widodo, ya, ini dinyatakan divonis bersalah dan melakukan perbuatan melawan hukum
Karena apa? Karena terjadi kebakaran hutan. Seorang presiden ini bisa kena hukum. Oleh karena apa? Oleh karena kebakaran hutan. Akhirnya Presiden Joko Widodo waktu itu membuat satu SK khusus untuk pembatasan dan mengambil alih untuk supaya tidak ada terjadi kebakaran hutan. Di PT UN Jakarta, selagi-lagi Pak Joko Widodo kalah ketika beberapa bulan yang lampau saat PT UN ini terjadi, bahwa di Papua pada saat sedang panas-panasnya Papua, maka seluruh sistem komunikasi di Papua diputus sementara. Dan ini kemudian dimasukkan dalam ranah hukum dan presiden harus kalah dalam putusan di PT UN. Tidak hanya itu saudara, kita sudah lihat bersama-sama ada kebebasan untuk apa? Berbicara, kebebasan untuk beragama, dan juga kita berhak untuk apa? Untuk melihat bagaimana sistem pemerintahan, dan juga tidak ada yang kebal hukum, semua dalam ranah hukum. Bahkan presiden pun bisa dijerat dengan hukum. Nah saudara, kalau kita bicara soal agama, kita lihat bersama-sama apa yang dikatakan oleh Presiden Joko Widodo, kita perhatikan. Bisa? Apa yang dikatakan oleh Presiden Joko Widodo saat itu, ketika beliau menyampaikan pidatonya di depan seluruh pimpinan daerah di seluruh Indonesia. Beliau berkata bahwa beragama itu dijamin oleh konstitusi. Ada videonya, bisa di setel? Atau nggak bisa? Artinya apa saudara? Artinya bahwa setiap kita beribadah itu dijamin oleh konstitusi. Kenapa ini menjadi satu viral buat saya? Karena hal ini sangat penting. Ada rapat FKUB misalnya, ini misalnya sepakat tidak memperbolehkan membangun tempat ibadah. Hati-hati loh, konstitusi kita hati-hati loh, menjamin itu. Ada peraturan wali kota, atau ada instruksi bupati, hati-hati loh, kita semua harus tahu masalah ini. Konstitusi kita itu memberikan kebebasan beragama dan beribadah. Saudara, kita lihat, mungkin saudara akan melihat secara, ini maksudnya apa toh, gitu ya. Bagi saya katakan bahwa apa yang dikatakan oleh presiden ini penting buat saya. Kenapa? Karena kadang-kadang gereja atau tempat ibadah itu sangat sulit untuk berdiri. Tergantung kepada FKUB dan sebagainya. Padahal presiden berkata bahwa beragama itu dijamin konstitusi. Apa yang saya lakukan, saudara? Ketika saya melihat itu, saya mengumpulkan beberapa teman lawyer, teman pengacara, ahli hukum, saya kumpulkan di Jawa Tengah. Lalu bersama dengan Persatuan Intelijensia Kristen Indonesia, pada waktu itu saya sekretaris umum, saya mengumpulkan mereka semua. Persatuan Intelijensia Kristen Indonesia. Ketika saya kumpulkan, saya berkata, kita akan bersama-sama kepada Pak Gubernur Jawa Tengah, meminta supaya Pak Gubernur Jawa Tengah mengumpulkan seluruh elemen agama, entah itu yang biasa atau yang itu garis keras, dikumpulkan. Lalu kemudian Pak
gubernur akan menyampaikan berdasarkan instruksi atau berdasarkan pidato daripada presiden bahwa kebebasan beragama dijamin konstitusi. Artinya apa saudara? Artinya gubernur akan menendang bola dan bola itu akan diterima oleh banyak orang untuk apa? Mereka refleksikan dan pembangunan gereja-gereja di Jawa Tengah bisa lancar. Saya kumpulkan mereka. Saya datang ke Pak Gubernur, Pak Ganjar pada waktu itu. Saya hanya meminta satu, Bapak kumpulkan semua tokoh-tokoh agama dan kita gulirkan, kita dengungkan, kita gaungkan pernyataan presiden. Hal ini mungkin terjadi dan hal itu akan memberikan wacana kepada gereja-gereja di seluruh Jawa Tengah 35 kabupaten kota. Untuk apa? Untuk mereka bebas untuk beribadah. Kenapa? Karena dijamin oleh konstitusi. Nah, ini sistem apa yang dikatakan dengan demokrasi. Dan sistem demokrasi juga ada di situ, ada pemilihan umum. Ya. Pemilihan umum. Jadi setiap warga harus memilih. Itu sebabnya mahasiswa STBI yang sekarang ada di kampus, pada saat pemilu besok saudara ada dua opsi. Pulang ke daerah atau minta surat rujukan supaya boleh memilih di kota Semarang. Karena kita harus ambil bagian di dalamnya. Nah, sistem demokrasi adalah peradilan yang independen, di mana dalam negara demokrasi peradilan tidak tergantung pada pemerintah dan mempunyai kekuasaan untuk menafsirkan. Jadi ada satu peradilan yang independen, tidak dicampuri oleh pemerintah. Sistem multipartai, banyak partai sekarang. Tahun 2005 saya menjadi penasihat salah satu partai Damai Sejahtera di Jawa Tengah tahun 2005. Artinya ketika saya bicara politik di sini bukan tanpa alasan, oleh karena saya mempelajari dan saya pernah mempraktekkan, walaupun saya tidak pernah nyalek. Meskipun ditawari beberapa partai, saya tidak pernah mengambil bagian itu karena saya seorang hamba Tuhan. Tapi saudara-saudara, ini sistem multipartai. Lalu ada satu perbedaan yang menarik. Kontrol sipil atas militer. Kalau dulu saudara, namanya militer itu ditakuti banyak orang. Ya. Semua orang takut. Sekarang kita lihat, kalau kita sudah mulai berhadapan dengan mereka dan kita benar dalam rel yang benar, saya yakin kita berani. Kalau zaman dulu, waktu zaman muda saya, ketika saya kuliah di Fakultas Hukum, itu sangat-sangat besar pengaruh mereka. Tetapi zaman sekarang berbeda sekali. Nah saudara yang dikasihi Tuhan, apa sistem demokrasi kita? Kalau dulu adalah demokrasi Pancasila, sekarang enggak. Demokrasi Pancasila era reformasi. Ditambahi demokrasi Pancasila era reformasi. Ya sesungguhnya hampir sama saja, hanya sistem demokrasi yang ada ini, yang memang dipercaya oleh banyak orang dan ilmuwan, ini diambil daripada budaya-budaya, nilai-nilai setempat. Tapi sistemnya tetap sama, namanya demokrasi. Salah satunya adalah menerapkan prinsip-prinsip demokrasi yang berdasarkan Pancasila, memberikan kebebasan yang lebih besar kepada masyarakat, menerapkan sistem pemilihan umum yang lebih terbuka, meningkatkan partisipasi masyarakat dalam proses politik seperti melalui pemilihan umum dan referendum, mendorong terciptanya pemerintah yang lebih transparan,
mengakomodasi kepentingan-kepentingan kelompok. Dalam demokrasi Pancasila era reformasi, partai politik tetap memiliki peran penting. Kita perhatikan bersama-sama, jadi suara saya dan saudara didengar. Suara saya dan saudara itu diperhatikan. Ini dalam sistem politik. Lalu pertanyaannya, apakah gereja akan ikut itu, Pak? Gereja harus ambil bagian dalam politik. Gereja harus mengambil bagian dalam politik. Kenapa? Kita sebagai warga negara ambil bagian itu. Hanya kita lihat sama-sama. Politik praktis ini yang tidak boleh diambil oleh para pendeta, hamba Tuhan. Tetapi boleh diambil oleh jemaat. Kenapa? Kalau kita tidak mengambil bagian dalam hal itu, maka gereja tidak terwakilan di sana. Saya menegaskan begini, saudara. Pendeta tidak boleh ambil bagian dalam politik praktis. Tetapi pendeta bisa mengkader jemaat-jemaatnya untuk ambil bagian dalam politik. Supaya apa? Supaya kita mengambil bagian di dalam negara kita ini. Politik praktis mengacu pada penerapan ide dan prinsip politik di dunia nyata. Bukan hanya membahasnya dalam teori, ini politik praktis. Nah, politik praktis apa contohnya? Kita lihat sama-sama. Ini yang nggak boleh oleh pendeta. Contoh politik praktis adalah yang pertama, bernegosiasi dan berkompromi untuk mengesahkan undang-undang yang menguntungkan sebagian besar masyarakat, meskipun hal tersebut berarti memberikan kelonggaran pada pihak-pihak yang berseberangan. Ini politik praktis. Ini yang mengambil siapa? Para anggota dewan. Disosialisasikan kepada masyarakat. Dan kemudian menjadi undang-undang. Gereja harus ambil bagian di dalamnya. Jemaat-jemaat harus mulai dilatih bersama-sama. Supaya peka ini. Lalu yang kedua, menggunakan koneksi dan pengaruh politik untuk mendapatkan pendanaan bagi proyek yang menguntungkan kelompok atau komunitas tertentu. Banyak gereja-gereja yang mengeluh. Kalau kita perhatikan ada dua gereja ini. Kalau kita bicara soal gereja. Satu gereja yang masih membutuhkan bantuan pembangunan dari pemerintah. Tapi satu gereja lagi karena sudah kaya dan sudah makmur, tidak butuh bantuan pembangunan dari pemerintah. Ada dua gereja. Nah, bagi gereja yang sedang membutuhkan pembangunan dan bantuan dari pemerintah, kadang-kadang terhambat. Kenapa? Karena tidak ada suara di sana. Kita ambil bagian di mana sekarang? Kalau gereja baptis, kita berkata bahwa kita tidak lagi mengambil bagian dalam pemerintah, maka gereja baptis harus konsekuen tidak menerima bantuan dari pemerintah dalam bentuk apapun untuk pembangunan gereja. Sekali saya katakan, kalau gereja baptis tidak mau berkompromi dengan pemerintah, maka seyogianya gereja baptis menolak bantuan dari pemerintah dalam bentuk apapun dan untuk apapun. Tetapi kalau kita masih ingin, ada hambatan di sana dan itu wajar. Pak, saya nggak mau, Pak. Tetapi saya ingin menyampaikan bahwa saya pernah menjadi ketua kontingen
Pesparawi, Jawa Tengah. Anggarannya cukup fantastis. Ketika hanya di Yogyakarta sekitar 600 juta. Itu Pesparawi yang saya bawa dari Jawa Tengah menuju tingkat nasional. Pada waktu itu ajang lombanya ada di Yogyakarta tingkat nasional. Dari Semarang, dari Jawa Tengah ke Yogyakarta saja anggarannya 700 juta. Dari mana? Dari pemerintah anggaran itu. Saya tidak minta kepada gereja-gereja, karena gereja-gereja dalam pesta paduan suara gerejawi juga muncul dua pandangan. Ada yang satu setuju dengan pesta paduan suara gerejawi dan satu tidak setuju dalam pesta paduan suara gerejawi. Pemerintah ambil bagian di dalamnya. Apakah bukan berarti gereja butuh pemerintah? Dan uangnya dari mana? Tentunya dari sistem yang berada di Indonesia. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, ini politik praktis yang lain adalah bagaimana membuat aliansi strategis dengan politisi atau kelompok kepentingan lain untuk mendapatkan dukungan terhadap kebijakan atau agenda tertentu. Terlibat dalam kampanye hubungan masyarakat untuk membentuk opini publik. Saya yakin yang dikatakan oleh Ketua PGI itu supaya gereja tidak menerima bantuan dari caleg adalah supaya gereja tidak terlibat dalam kampanye. Ketika gereja terlibat dalam kampanye, akan banyak suara di sana. Itu sebabnya gereja harus memikirkan bagaimana mengkader jemaatnya untuk ambil bagian di dalam berpolitik. Membuat keputusan yang diperhitungkan berdasarkan pertimbangan praktis. Kelayakan ekonomi bukan hanya pertimbangan moral atau ideologis. Nah, saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan, mungkin kita masuk sekarang dalam bagaimana politik bisa dipandang negatif. Karena apa? Kalau politik itu mengacu pada penggunaan taktik negatif dalam kampanye politik, menyerang lawan, menyebarkan informasi palsu, dan menggunakan rasa takut untuk mempengaruhi pemilih, itu sudah masuk dalam politik negatif. Gereja harus ambil bagian di dalam berpolitik. Mungkin saudara akan bertanya, apakah sejarah gereja pernah ada orang-orang yang berpolitik? Saya punya data, saudara-saudara, kita lihat sama-sama sebelum saya akhiri itu. Yang pertama adalah Roger Williams. Roger Williams itu adalah pendiri koloni Rhode Island di Amerika Serikat. Ia adalah seorang pemimpin baptis awal yang memegang keyakinan kuat dalam pemisahan gereja dan negara serta kebebasan beragama. Dia memainkan peran penting dalam pengembangan konsep kebebasan beragama di Amerika Serikat. Ini seorang baptis. Lalu ini seorang baptis juga, John Leland. Adalah seorang pendeta baptis yang aktif di Amerika Serikat selama periode revolusi Amerika. Dia adalah pendukung kuat pemisahan gereja dan negara serta kebebasan beragama. Dia juga terkenal karena menekankan pentingnya hak individu dalam konstitusi Amerika Serikat dan berjuang untuk menyertakan amandemen kebebasan beragama pertama dalam konstitusi itu. Artinya apa, saudara? Artinya umat baptis ambil bagian di dalam berpolitik. Tidak hanya diam saja, tidak hanya membisu saja, tetapi ambil bagian. Ini yang penting buat saya adalah, ini satu tokoh dan saya sangat mengidola dengan beliau. Dia adalah Martin Luther King Jr. Ini pendeta baptis. Martin Luther King Jr. adalah seorang pemimpin hak sipil yang terkenal di Amerika Serikat. Meskipun dia bukan seorang pendeta baptis yang berperan dalam politik pemerintahan, dia adalah seorang pendeta baptis yang berjuang untuk hak sipil
keadilan sosial. Kalau kita sekarang melihat di Amerika ada orang kulit hitam yang menjadi presiden Amerika. Ini perjuangan daripada pendeta Baptis Martin Luther King Jr. Apakah kemudian politik menjadi sesuatu yang basi dan menjadi satu terhina? Rasanya tidak. Ketika kita sungguh-sungguh ambil bagian di dalamnya. Saudara tahu Jimmy Carter. Dia seorang mantan presiden Amerika Serikat. Seorang baptis. Seorang guru sekolah minggu di gerejanya. Dia berperan aktif dalam politik. Dia ambil bagian dalam politik Amerika. Bagaimana dengan saya dan saudara? Saya ingin berkata bahwa pendeta-pendeta di Indonesia harusnya tidak alergi dengan politik. Tetapi memang kita tidak bisa langsung terjun, karena apa? Kita rohaniawan. Tetapi kita bisa menggerakkan jemaat-jemaat untuk memikirkan tentang Indonesia. Tetapi kita juga menjadi pengamat. Kita bisa menjadi pengamat dalam politik untuk kita mengambil bagian untuk menyampaikan nasihat-nasihat buat pemerintah di Indonesia. Sebelum saya mengakhiri ini, saya berikan waktu 5 menit untuk saudara bertanya kepada saya dan saya akan menjawabnya. Saya berikan waktu kurang lebih 5 menit saja. 2 penanya, kalau ada silakan saudara bertanya. Ada yang mau bertanya? Karena ini bukan khutbah. Ini yang bertanya dipersilahkan. Semua sudah paham? Sudah tahu? Saya berikan waktu 5 menit, sudah akan bertanya, dipersilakan. Kalau sudah mau bertanya. Ada? Sebelah kanan saya? Sebelah tengah saya? Sebelah kiri saya? Sudah jelas semua? Kalau sudah jelas berarti jangan lupa November sampai Februari itu adalah masa kampanye di Indonesia. Saudara harus memikirkan bagaimana Natal yang terbaik. Di minggu ketiga Februari berarti itu adalah masa-masa tenang. Supaya saudara harus memikirkan supaya tidak ada acara-acara yang besar di sekitar bulan-bulan itu. Supaya kita mendukung pemerintah dalam menyelenggarakan pesta demokrasi di Indonesia. Terima kasih. Tuhan berkati kita berdoa kepada Tuhan. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan memberkati kami. Kami percaya bahwa Tuhan bersama dengan kami. Kasih setiamu terus mengalir buat kami Tuhan. Supaya kami paham dengan politik di Indonesia. Sehingga kami tidak diombang-ambingkan. Namun kami sebagai warga negara mempunyai hak yang sama. Mari Tuhan kau memberkati kami. Mari Tuhan kau menolong kami. Supaya kasih setiamu mengalir buat kami. Menjadi warga negara yang baik. Dan ambil bagian dalam pemerintahan. Hamba-Mu berdoa untuk para pendeta, hamba Tuhan. Supaya boleh mengkader pemimpin-pemimpin gereja yang siap ambil bagian di negara ini. Kami perlu mengkader pemuda-pemudi supaya boleh memimpin bangsa ini. Kami tahu Tuhan, supaya ada keterwakilan bagi umat Kristen di Indonesia. Tuhan Yesus berkati. Tuhan Yesus tolong. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Tuhan berkati kita. Amin.
Baik, terima kasih untuk pemaparan yang sudah disampaikan oleh Pendeta Dr. Joko Sukono, MTH, pada pagi hari ini, kiranya memberkati kita semua. Baik, kita akan meresponi apa yang sudah disampaikan oleh Bapak Pendeta Dr. Joko Sukono. Kita akan angkat satu pujian terlebih dahulu, lagu respon. Ya, Indonesia bagi kemuliaan-Mu. Yesuslah Tuhan yang layak ditinggi, oleh suku-suku bangsa. Dengan darah-Mu Kau telah tebus dosaku, genapi Tuhan dan-Mu atas negeriku. Sekali lagi, Yesuslah Tuhan. Yesuslah Tuhan yang layak ditinggikan, layak disembah oleh suku-suku bangsa. Dengan darah-Mu Kau telah tebus dosaku, genapi Tuhan firman-Mu atas negeriku. Hatiku rindu melihat kemuliaan-Mu, hatiku rindu melihat curahan kasih-Mu di tanah tercinta, negeriku Indonesia. Ku berdoa Indonesia penuh kemuliaan-Mu, Indonesia bagi kemuliaan-Mu. Baik, kita akan mengangkat Mars STBI. Saya mohon dengan kasih Saudari Lisa untuk memimpin kita di dalam Mars STBI. Bapak, Ibu dosen, dan rekan-rekan mahasiswa dimohon untuk berdiri. Baik, dipersilakan duduk kembali.
Dimohon dengan kasih Ibu Dr. Deborah untuk menutup ibadah kapel kita di dalam doa penutup dan juga doa pengutusan. Ya, sebelum kita tutup dalam doa, Bapak Ibu Saudara sekalian, baik yang online maupun yang onsite pada pagi hari ini, Bapak Ketua memberikan kewajiban kepada kita sekalian sebagai mahasiswa S1, S2, dan S3, juga para dosen, untuk mengikuti seminar nasional Call to be Faithful tanggal 9 sampai tanggal 10 di STBI yang tinggal di area Semarang, dan secara online. Besok tanggal 9 akan dimulai jam 8 pagi. Demikian juga dengan tanggal 9, jadi tanggal 9 akan dilanjutkan dengan call for paper. Itu pembicara yang pertama yaitu Dr. Bambang Nursena. Beliau akan berbicara tentang doktrin Tritunggal dan Kristologi ditinjau dari sudut pandang teologi historis. Kemudian dilanjutkan dengan Dr. Robinson Rimun, ketua kita, terkait tentang kesetiaan kepada doktrin Alkitabiah, ya, doktrin Alkitab. Pada tanggal 10 sebelum call for paper presentasi, akan ada seminar yang ketiga Dr. Richard Hamlet tentang how to be a faithful and true witness. Jadi mari kita menghadiri bersama-sama seminar ini, pasti akan memberkati kita sekalian. Baik, mari kita berdiri bersama-sama, kita akan menutup dalam doa. Hati kami melimpah dengan syukur Tuhan, kami boleh merasakan berkat Tuhan, kami boleh merasakan kesetiaan bahkan pemeliharaan Tuhan dalam kehidupan kami sampai hari ini. Kami juga terus diteguhkan dengan firman-Mu. Terima kasih Tuhan, jadikan kami pribadi yang Tuhan proses, Tuhan bentuk menjadi pribadi yang mengasihi Engkau lebih dan lebih lagi. Kalau saat ini kami ingin melanjutkan aktivitas kami, Tuhan juga memberkati kami. Lebih daripada itu, ketika kami melakukan weekend, kembali ke tempat pelayanan kami masing-masing, mari Tuhan, Engkau yang memampukan kami untuk melakukan bagian kami sebagai hamba-Mu. Engkau memberikan kami kemampuan untuk melayani Engkau, Tuhan di atas segala Tuhan, Raja di atas segala Raja, dengan setiap tanggung jawab yang Tuhan berikan dalam hidup kami, sehingga pelayanan kami, tindak tanduk kami, semuanya boleh diteladani dan menjadi berkat bagi banyak orang. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami akhirnya menyerahkan kehidupan kami selanjutnya ke dalam tangan-Mu, Tuhan yang pimpin dan bimbing kami untuk mencapai rancangan-Mu yang mulia. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami mengakhiri kapel pagi hari ini. Haleluya, amin. Ibadah kapel telah selesai, dipersilahkan untuk bersatu sejenak dan selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati.